Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hania Rinda Sazia dari kelas 96. Dan hari ini saya akan membawakan sebuah podcast berisi cerpen yang saya buat sendiri yang memiliki judul Kue dan Es Krim. Selamat menikmati. Kue dan es krim. Nah, bagaimana? Sudah cukup terpukau dengan hasil-hasil foto dari fotografer muda dan jenius dari negara kita? Mari kita beri tepuk tangan untuk Alana Liora Gantari, ucap pembawa acara tersebut dengan antusias. Tanpa menunggu lama, lebih dari 50 fotografer profesional, penggemar fotografi, hingga juri fotografi internasional berdiri sambil memberikan tepuk tangan yang meriah untuk sosok yang disebut. Auditorium megah tersebut penuh dengan suara tepuk tangan para penonton. Tampaknya pameran fotografi kali ini berakhir dengan sangat sukses. Seorang perempuan dengan kulit sawo matang, rambut hitam legam, dan mata coklat yang menawan. Mungkin sedang berada di umur 20-an. Ia berdiri di atas panggung sambil membungkuk untuk memberikan rasa terima kasih atas reaksi yang ia dapatkan. Terukir senyum yang hangat di wajahnya. Setelahnya, perempuan itu berjalan ke belakang panggung untuk menunggu sesi selanjutnya. Terlihat seorang perempuan yang lebih muda sedang menunggunya. Penampilan yang menakjubkan, Nona. Wah, meriah sekali reaksi para penonton. Saya sampai terharu, ucap perempuan yang lebih muda. Alana pun mengeluarkan tawa kecil. Mereka berdua berjalan menuju ke sebuah ruangan berukuran 4x5 meter persegi, di mana terdapat beberapa sofa yang nyaman, dispenser, kulkas yang berisikan macam-macam camilan, juga dilengkapi dengan pendingin ruangan. Tepat di pintu ruangan tersebut terpasang papan bertuliskan Alana Liora Gantari, Indonesian International Photographer. Jadi, Ezra, apa jadwalku selanjutnya? Tanya Alana bosan. Ah, iya, jadwal. Selanjutnya ada... Tunggu, Nona Alana, saya minta maaf karena baru memberitahu. Tapi adik Nona baru saja mengirim email 20 menit yang lalu. Elis mengirim email? Apa isinya? Tanya balik Alana yang tertarik. Adik Nona menanyakan kabar, bagaimana pameran foto berjalan, juga menanyakan kapan Nona Alana bisa berlibur. Keponakan Nona ingin sekali bertemu dengan Nona. Adik Nona juga ingin makan kue bersama dengan Nona. Jelas Ezra yang bingung dengan maksud kalimat terakhir. Alana yang sudah mendengarnya malah tertawa terbahak-bahak. Sudah lama ia tidak tertawa sepuas ini. Dasar, balas Alana singkat. Maaf Nona, tapi kalau boleh saya bertanya, apa maksud dari kalimat terakhir itu? Saya benar-benar tidak punya bayangan tentang konteks yang dimaksud. Tanya Ezra penasaran. Oh Ezra, ceritanya akan sangat panjang. Aku akan membawamu mundur 4 tahun ke belakang. Aku sendiri tentu saja mau menceritakannya. Tapi berapa lama waktu yang kita punya? Tanya balik Alana. Ezra pun melihat jadwal yang ia bawa dan melihat jam tangannya. Dengan cepat ia dapat menentukan sisa waktu yang mereka punya. Apakah 45 menit cukup? Tanya Ezra. Ah, lebih dari cukup. Baiklah Ezra, dengarkan dengan baik ceritaku kali ini. Pahami setiap kata yang kuucapkan. Karena sungguh, kamu akan benar-benar melintasi waktu dan kembali ke masa lalu. Ezra mengangguk dengan semangat. Saat melamar menjadi asisten pribadi Alana, Ezra tidak menyangka sosok Alana sangatlah pintar dalam bercerita. Ia merasa menjadi kecil lagi. Ia bahkan bisa tertidur nyenyak. Namun, untuk yang satu ini, ia harus membuka mata dan telinganya lebar-lebar. 4 tahun yang lalu, Alana duduk di tingkatan terakhir SMA. Tidak lain adalah kelas 12.
Bila kalian kira cerita masa SMA kali ini akan penuh romansa dan komedi, kalian salah besar. Cerita Alana hanya memiliki satu unsur, bertahan hidup. Ketika teman-teman sekelas Alana menghabiskan waktu untuk bermain, berbelanja, atau menonton film di bioskop, Alana tidak pernah mengalaminya. Sepulang sekolah, Alana menaiki angkot yang lewat dan turun di sebuah kumpulan ruko. Studio foto abadi. Itulah tempat tujuan Alana. Sampai di depan studio foto tersebut, Alana masuk menggunakan pintu belakang. Ia juga bertemu pegawai-pegawai lainnya, mulai dari editor foto, fotografer, hingga asisten profesional. Mereka menyapa Alana dengan ramah, Alana pun membalasnya. Sampai di ruangan khusus karyawan perempuan, Alana mengambil seragam kerjanya dan menggunakannya di kamar mandi. Ia pun bercermin sebentar dan merapikan rambutnya yang sudah lumayan berantakan. Mengingat ia baru saja menghabiskan 8 jam di sekolah. Dengan gesit, ia mengunci rambutnya agar terlihat lebih rapi. Setelah selesai, ia bergegas ke gudang, di mana kebanyakan alat-alat berada di sana, termasuk alat-alat yang ia cari. Tanpa kebingungan, Alana mengambil sapu dan pengki. Benar, Alana bekerja sebagai cleaning service. Mungkin itu sebutan mewahnya, namun Alana tidak pernah merasa malu. Pada akhirnya, ia melakukan semua ini demi adiknya, Elise. 5 jam berlalu. Bulan hadir menemani malam. Hari ini studio foto mendapatkan 10 pelanggan. Jauh lebih sedikit dari kemarin. Alana hanya bisa berharap studio foto ini bisa bertahan. Ia tidak tahu kemana ia akan melamar pekerjaan lagi. Karena umurnya yang masih dibilang muda, studio foto ini menerima Alana karena mereka melihat kegigihan dan niat murni darinya. Alana sangat berterima kasih, karena dengan adanya pekerjaan ini, ia punya pekerjaan sementara dan tidak perlu kerja serabutan. Mencuci piring, mencuci baju, mengamen, meminta sumbangan. Mengingat semua itu, Alana hanya bisa menghela napas. Tidak semua orang bisa mendapatkan pekerjaan yang ia miliki. Ia harus bersyukur. Angkot yang ia tunggu akhirnya lewat. Alana pun menaikinya. Terlihat Alana membawa sebuah kantong berisi sesuatu. Dengan senyum yang lelah, Alana pulang ke rumahnya. Rumah yang ia maksud adalah sebuah kontrakan kecil di dalam sebuah gang. Kontrakan yang dapat Alana sewa setelah menabung 3 bulan. Ibu kontrakan di sini sangat baik kepada mereka. Kadang menurunkan harga pembayaran sewa per bulan. Namun Alana selalu menolak. Ia pasti membayar dengan harga yang sama dengan penghuni kontrakan lain. Saat masuk, ia bertemu dengan ibu kontrakan yang sedang bersantai. "Baru pulang, Non? Lama sangat?" tanyanya. Alana tertawa kecil lalu membalas, "Betul, Bu, kerja." Aduh, pasti capek sangat. Kau masih SMA, Lan? Bekerja sudah seperti ingin menabung umroh saja, ucap ibu kontrakan santai. Alana hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan segera masuk ke kamar kontrakannya. Akhirnya sampai juga ia di rumahnya. Adiknya pasti belum tertidur, mungkin belum makan. Alana juga ingat, ia masih punya 3 tugas yang belum ia kerjakan. Sepertinya malam ini Alana akan terjaga. Setelah memasukkan kunci pintu kontrakannya, ia masuk dan disambut oleh adiknya. Melihat adiknya tersenyum sudah lebih dari cukup untuk menghilangkan lelah yang ia rasakan. "Akhirnya kakak pulang. Aku menunggu lama sekali. Kakak bawa makanan?" tanya Elise. "Elise, kan sudah kakak bilang, jangan pernah menunggu kakak pulang. Kalau kakak pulang tengah malam, nanti kamu malah begadang. Kakak juga bilang, kalau kamu lapar tinggal beli makanan ke warteg sebelah kontrakan. Uangnya juga sudah kakak kasih, bukan?" balas Alana jengkel. "Ya ampun, kakak lagi PMS ya?" "Iya, Elis paham kok.
Elis lagi males ke warteg aja hari ini. Tapi kakak bawa makanan kan? Tanya balik Elis. Kamu beruntung, balas Alana sambil memberikan sekantong plastik yang berisi nasi, sate kambing, dan sop kambing yang masih panas. Mata Elis bersinar melihat makanan yang ia pegang. Sudah lama sekali ia tidak makan sate. Elis juga memikirkan apa makanan ini dibeli kakaknya atau pemberian orang. Apapun itu, Elis akan tetap memakannya. Terima kasih banyak kakak. Tahu saja kalau Elis ingin sate. Kakak sudah makan malam? Sudah. Kamu habiskan saja ya. Kakak mau mengerjakan tugas dulu. Jangan begadang kamu, segera tidur, ujar Alana. Elis pun memberikan tanda hormat. Dengan semangat, ia segera mencari piring dan mangkuknya. Lalu, ia menuangkan nasi, sate, dan sop kambing hangatnya. Elis makan lahap malam itu. Alana yang sekarang sedang mengerjakan PR tersenyum melihat adiknya. Walau di studio foto ia hanya makan mie instan, itu sudah lebih dari cukup. Adiknya selalu datang pertama. Ditemani rasa kelelahan, Alana tetap menjaga dirinya fokus agar tugas yang ia kerjakan tidak berantakan. Ia hanyut dengan tugasnya pada malam itu. 5 jam telah berlalu. Tugas yang ia kerjakan selesai dengan sempurna. Alana meregangkan tubuhnya. Ia melihat jam dinding. Hanya 4 jam tidur yang mungkin bisa ia dapatkan. Alana memegang dahinya. Seberat ini ya. Apa aku bisa? Ingin pingsan rasanya. Ayah, ibu, aku tidak pernah membenci kalian. Tapi kalian pergi terlalu awal. Elis bahkan belum mengingat wajah kalian berdua. Kalian tidak melihat Elis waktu dia pertama kali mendapatkan peringkat 1. Kalian tidak ada di sini saat momen terbesar Elis. Aku tahu Elis selalu mencoba terlihat biasa saja. Tapi aku juga tahu, diam-diam ia menangisi kalian berdua, merindukan kalian berdua, merindukan sosok yang ia belum kenal. Setetes air mata jatuh. Alana mengusap matanya dan memutuskan untuk tidur. Tidak ada waktu untuk menangis. Besok adalah hari yang spesial. Ia harus bangun lebih awal. Selamat ulang tahun, Elis, sambut Alana yang membangunkannya. Ah, iya, hari ulang tahunku. Aku hampir melupakannya. Karena bagi kami berdua, hari ulang tahun hanya lebih spesial sedikit dari hari-hari lainnya. Kakak tahu kalau kakak tidak harus membangunkanku jam 6 pagi, kan? Lagi pula kakak pasti begadang. Kenapa bangun begitu pagi? Tanyaku heran. Ayolah, ini hari spesialmu. Tersenyum sedikit. Hari ini tidak datang setiap hari, bukan? Balas kakak. Elis pun tersenyum. Kakaknya sedang dalam keadaan senang. Mana mungkin ia mengecewakannya. Kakak juga menyiapkan hadiah spesial ini, Elis. Coba kamu buka dan berikan pendapatmu. Bilang kakak yang memberikan sebuah kotak hadiah berwarna ungu yang sangat indah. Aku melihat kotak hadiah tersebut dengan cermat. Menebak apa yang ada di dalam kotak tersebut. Kapan kakak menyiapkan hadiah ini ya? Gimana kakak menyembunyikannya? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Dengan cepat aku membuka kotak hadiah tersebut. Ternyata aku berharap terlalu tinggi. Sebuah notebook berukuran sedang lengkap dengan pulpennya. Memang lucu, tapi ini hampir sama dengan ulang tahunku tahun kemarin. Terima kasih kak. Aku suka hadiahnya, warnanya sangat cantik, ucapku. Kakak ikut senang mendengarnya. Tidak mungkin aku menyakiti kakak bila aku jujur. Namun karena kakak lagi senang, tidak ada salahnya untuk mencoba itu. Kakak, ada apa Elis? Tanya balik kakak. Apa kita bisa makan kue dan es krim bersama? Aku tahu mungkin agak sedikit mahal, tetapi kuenya tidak perlu besar-besar kok. Sepotong juga tidak apa-apa. Kita makan bersama. Tanyaku ragu. Kondisi ekonomi kami sangatlah tidak stabil.
Mungkin aku tidak tahu diri saat menanyakan ini, tapi aku tidak pernah meminta apapun. Hanya ini saja yang kuinginkan. Kakak bisa saja menerimanya. Tidak, jawab kakak. Aku sudah menduganya. Namun masih ada perasaan tidak terima. Kakak kan menabung selama ini. Apa tidak bisa digunakan untuk keinginanku sekali saja? Aku hanya bisa kecewa. Studio foto sedang kekurangan pelanggan, Elis. Kakak bisa saja dipecat suatu saat nanti. Sedangkan uang yang kakak tabung sudah kakak siapkan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menyekolahkanmu sampai kuliah. Maafkan kakak, Elis. Aku hanya mengangguk pelan. Aku harusnya tidak pernah menanyakannya. Sekarang aku hanya dipenuhi oleh rasa kecewa dan kesal. Aku harus menenangkan diri. Kak, aku akan bermain dengan temanku. Pamitku kepada kakak. Hati-hati dan selamat bersenang-senang, balasnya. Alana tidak pernah mengira bahwa setelah itu ia tidak akan bertemu Elis selama 3 hari. Elis menghilang. Entah kabur atau kemungkinan terburuknya, Elis diculik. Alana tidak mau membayangkannya. Alana izin tidak hadir ke sekolah untuk mencari adiknya. Ia juga izin ke studio foto tempat ia bekerja. Membawa kertas berisi foto adiknya, ia menanyakan ke orang-orang yang ia lewati. Hasilnya nihil. Tidak ada yang melihat Elis. Elis, kemana dia? Apa ini karena kue dan es krim itu? Bodoh sekali aku. Padahal aku mungkin bisa menggunakan sedikit uang untuk itu. Karena buat apa aku menabung uang tersebut untuk Elis bila ia akan kabur? Elis, aku mohon, kembalilah. Maafkan kakakmu yang egois ini. Alana mencarinya di pagi-pagi buta, siang yang panas, hingga malam yang dingin. Ia bahkan lupa untuk merawat dirinya sendiri. Entah makan berapa kali sehari, tidur berapa jam, berjalan sejauh mana. Alana benar-benar hancur. Alana yang putus asa memutuskan untuk istirahat di sebuah taman. Entah taman bermain ataupun taman biasa. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin menemukan adiknya. Ia melihat foto yang ia pegang. Elis yang masih duduk di kelas 1 SD. Elis lebih dewasa dari teman-teman sebayanya. Keadaan hidup kamilah yang mendewasakannya. Aku membenci diriku sendiri untuk itu. Padahal aku hanya ingin Elis menikmati masa kecilnya tanpa tekanan sedikit pun. Bermain tanpa khawatir akan apapun. Elis juga terpaksa menutupi perasaan aslinya. Karena ia tidak ingin membuatku khawatir. Elis, kakak bukanlah apa-apa tanpamu. Matanya yang sudah penuh dengan air mata pun menjadi buram. Tetapi sebuah sosok tidak asing tertangkap di matanya. Apa itu? Elis? Elis! Panggil Alana. Sosok yang dipanggil pun menoleh. Ketika ia melihat sosok yang memanggilnya, ia berlari secepat mungkin. Ia hampir terjatuh. Namun kakaknya selalu menangkapnya. Kakaknya yang selalu memberikan segalanya. Maafkan aku, kakak. Maaf, aku kabur karena aku pikir aku bisa bertahan tanpa kakak. Padahal aku bisa bertahan selama ini hanya karena ada kakak. Tolong, maafkan aku. Balas Elis sambil menangis. Maafkan kakak yang egois, Elis. Kamu hanya menginginkan kue dan es krim. Lagi pula kamu tidak pernah meminta apapun. Kakak bisa memberikanmu itu semua asal kamu ada di sisi kakak. Jawab Alana yang memeluknya dengan erat. Pada saat yang mengharukan itu malah terdengar sebuah suara. Jepretan kamera. Seseorang memfoto mereka berdua. Karena kaget mereka melihat sosok yang memotret mereka. Seorang laki-laki di umur 20-an. Parasnya tampan. Ia terlihat meneteskan beberapa air mata. Maaf saya telah mengambil foto kalian tanpa izin. Itu melanggar kode etik fotografer.
Maaf juga saya telah menguping pembicaraan kalian. Kalian mengingatkan saya akan saya dan kakak saya. Balas pemuda itu. Siapa Anda? Tanya Alana waspada. Pemuda itu memberikan kartu namanya. Tertuliskan sebuah nama dan profesi di sana. Giovanni, Indonesian International Photographer. Saya dan kakak saya memiliki hubungan yang hampir sama dengan kalian. Hal yang membuatnya berbeda adalah kami berdua tidak pernah menyelesaikan masalah itu. Kami terdengar sangat kanak-kanakan. Jelas pemuda itu. Hingga semuanya telah terlambat. Kakak saya meninggal atas sebuah insiden mengerikan 10 tahun yang lalu. Sebuah bom bunuh diri di Bali. Kakak saya dan istrinya meninggal saat itu. Alana yang mendengarkan pun tertegun. Tidak mungkin orang yang ia pikirkan adalah orang yang pemuda itu maksud. Tidak mungkin. Kemungkinannya terlalu kecil. Banyak orang yang menjadi korban dari kejadian itu. Mereka meninggalkan kedua anaknya. Aku kurang paham di mana mereka berada, karena aku tidak begitu dekat dengan keluarga besarku. Tapi aku pernah bertemu dengan kedua anak Apakah kakak paman adalah seseorang yang memiliki nama Galih Gantari? Tanya Alana ketika memotong kata pemuda tersebut. Ya, itu nama kakak saya. Bagaimana kamu bisa tahu? Kamu menontonnya di berita? Alana menggeleng. Pemuda itu berpikir sebentar. Ia melihat Alana dan Elis dengan cermat. Umurnya sangat pas dengan anak-anak dari kakaknya. Apa mereka adalah anak-anak dari kakaknya? Bagaimana mungkin? Kakaknya adalah seorang sutradara populer dan istrinya adalah seorang aktris. Apa yang terjadi? Semua harta yang dimiliki orang tua kami tidak sepeser pun jatuh ke kami. Semua diambil oleh sepupu-sepupu kami. Kami berdua ditelantarkan begitu saja. Ucap Alana yang seakan bisa membaca pikiran pemuda itu. Pemuda itu hampir tidak percaya apa yang ia dengar. Ia pun terduduk dan melihat Alana dan Elis dengan baik. Mata kakaknya terwariskan dengan baik kepada mereka. Ia tidak bisa membayangkan apa yang harus mereka berdua lewati selama ini. Ia harus melakukan sesuatu. Boleh saya bertanya nama kalian? Tanya pemuda itu ramah. Alana, itu namaku. Adikku, Elis. Jelas Alana. Kelihatannya takdir mempertemukan kita. Alana, Elis, apa kalian mau tinggal bersama dengan Paman? Paman ingin membantu kalian sebisa mungkin. Paman akan menyekolahkan kalian. Bila kalian berkarir di bidang fotografi, Paman bisa membantu lebih. Alana dan Elis yang mendengarnya terlihat senang. Mereka tidak percaya apa yang mereka dengar. Kakak punya bakat di bidang fotografi. Kakak pernah memenangkan kejuaraan fotografi waktu kelas 5 SD. Tetapi kakak harus menjual kameranya dan tidak pernah memotret lagi. Balas Elis. Oh, benarkah? Senang mendengarnya. Tenang saja Alana. Kamu bisa kuliah fotografi atau bahkan belajar langsung dari pamanmu sendiri. Terima kasih banyak, Paman. Balas Alana terharu. Bagaimana dengan aku, Paman? Tanya Elis penasaran. Sepertinya tadi kamu bilang ingin makan kue dan es krim, bukan? Bagaimana kalau kita lakukan itu sekarang? Wah, aku suka sekali ide itu, Paman. Ayo lakukan. Balas Elis antusias. Maka pada hari itu mereka bertiga menikmati kue dan es krim yang sangat enak. Tempat yang mereka datangi cukup mewah. Alana dan Elis bahkan sempat kaget. Selain itu, dari titik inilah hidup mereka berubah 180 derajat. Sejak itu pula hubungan mereka menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Alana Liora Gantari, 10 menit lagi harap bersiap di belakang panggung ya. Penutupan akan dimulai. Ucap orang di luar ruangan tunggu Alana. Baik, aku akan segera ke sana. Balas Alana.
Alana pun berdiri dan bersiap. Ezra yang masih memproses seluruh cerita Alana mengusap air matanya. Yang awalnya kagum dengan hasil karya Alana, lebih kagum lagi setelah mendengar cerita kehidupannya. Bagaimana mungkin kisah ini benar-benar dialami sosok sukses di depannya? Doakan aku, Ezra, ucap Alana saat keluar dari ruang tunggu. Tunggu, Nona, panggil Ezra. Alana tertahan. Ia menoleh dan melihat Ezra dengan penasaran. Kenapa Nona menjaga kisah hidup Nona sebagai rahasia? Banyak orang yang ingin menginterview Nona untuk itu, tanya Ezra heran. Karena aku ingin kisah hidupku dapat diteruskan turun-menurun, Ezra. Agar kisah tersebut bertahan walau waktu terus berjalan, balas Alana. Alana tersenyum ketika berjalan menuju ke belakang panggung. Setelah menceritakannya kepada Ezra, ia tidak bisa menahan rasa rindu kepada adiknya dan paman Giovanni. Ia akan segera berlibur. Alice, kakakmu akan segera datang.